Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Alhamdulillah, semoga Anda semua tetap komit, konsisten di dalam belajar bisnis ekspor ini. Ekspor itu mudah, semua punya kesempatan. Namun, Anda harus benar-benar memahami dengan belajar yang baik, ya, khususnya belajar di channel ini. Hari ini akan saya sampaikan terkait dengan memulai bisnis ekspor itu. Pakai modal atau tidak pakai modal. Dulu pernah saya sampaikan terkait dengan bisnis ekspor bisa tanpa modal, asal, nah di situ ya, karena ada asalnya ini, jarang yang diperhatikan. Oke, kita tekankan lagi karena banyak teman-teman yang konsultasi kepada saya menanyakan, Pak, saya masih umur 16 tahun, masih SMA, bahkan ada yang belum punya KTP. Saya ingin ekspor tanpa modal, apakah bisa? Ada juga datang secara offline, konsultasi, Pak, saya ingin ekspor tanpa modal. Saya tanya, nama perusahaannya apa? Saya nggak pakai perusahaan, Pak. Nanti saya pinjam perusahaan orang lain. Under name. Saya ingin ekspor tanpa modal. Nah, mungkin di dalam pelajaran-pelajaran yang lain ada ekspor tanpa modal. Mungkin mengalami distorsi, sehingga banyak teman-teman menganggap bahwa benar-benar ekspor itu tanpa modal. Sejatinya, untuk mulai bisnis ekspor itu menggunakan modal. Dan modalnya itu luar biasa, besar. Nah, ini kita tegaskan lagi. Modal yang Anda butuhkan itu mulai ketika akan mulai bisnis ekspor sampai akan melakukan transaksi pembayaran baik dengan supplier atau bagaimana pembayaran Anda dengan calon bayar Anda. Nah, di situ itu ada modal semua. Nah, modal itu kita bagi dua. Anda jangan berkecil hati, ya. Jadi, modal itu kita bagi dua. Modal imaterial dan modal yang material. Kapan kita melakukan modal yang imaterial dan modal yang material? Yang saya katakan modal yang material ini adalah modal yang menggunakan uang investasi, ya. Yang imaterial apa saja di sini? Satu, modalnya adalah niat yang kuat dan lurus untuk mulai bisnis ekspor. Bisnis ekspor ini bukan bisnis yang sembarangan. Dalam arti ini Anda create perusahaan Anda agar benar-benar bisa melakukan transaksi ekspor. Ya, ini jadi niat yang kuat di sini. Banyak teman-teman yang kurang mempunyai niat yang kuat di tengah jalan, bahkan baru 1 bulan itu sudah putus asa. Apalagi teman-teman yang mungkin masih berstatus sekolah, ya, SMA, kuliah, ataupun bekerja, ingin mempunyai bisnis ekspor. Ini kalau niatnya tidak kuat, di tengah jalan pasti banyak yang putus asa. Makanya di dalam ini niat Anda harus benar-benar kuat untuk melakukan bisnis ekspor ini. Kemudian tentunya sabar. Ya, ini modal juga. Ya, sabar. Bagi Anda, anak-anak saya, anak-anakku yang masih SMA ingin belajar, ingin bisnis ekspor, ini Anda sabar. Mulai belajar dulu. Tentukan produknya, tentu Anda riset, kemudian produk mulai dikuasai, pahami tentang bisnis ekspor, pengiriman, cara pembayarnya. Anda sabar mulai belajar dulu.
sampai nanti umur Anda meningkat dan Anda juga punya keyakinan bahwa saya bisa dipercaya oleh supplier. Nah, karena ini banyak nih teman-teman, Pak saya masih SMA, belum punya KTP, saya masih 16 tahun, apakah nanti saya bisa dipercaya Pak dengan supplier? Nah, ini pertanyaan yang memang Anda belum yakin. Nah, oleh karena itu Anda belajar dulu, sabar ya. Sama juga bagi yang pebisnis, mulai bisnis dan masih bekerja. Ini juga sabar karena apa? Ini butuh waktu proses ya. Ini sabar, ini modal. Kemudian mental ya, mental yang kuat ya, namanya pebisnis. Banyak gagal karena mental tidak kuat. Jadi mendatangi supplier, mungkin supplier ada yang underestimate, kontak forwarder nggak respon ya. Kemudian Anda masih merasa perusahaannya kecil sehingga Anda merasa nggak pede ya ketemu dengan kolega Anda. Kami masih perusahaan baru, masih kecil, modal terbatas. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita harus kuat mental kita bahwa perusahaan kita ini memang pantas untuk menjadi perusahaan yang diandalkan. Nah, di situ ya. Jadi ini mental yang kuat. Anda jangan sampai down karena mendapatkan tekanan ataupun mendapatkan kesan yang yaitu di underestimate ya. Ini harus punya mental kuat. Kemudian apa? Tentunya juga modal yang besar adalah dukungan keluarga, suami istri, keluarga, ayah, bunda itu mendukung Anda. Kalau Anda tidak didukung, tentu Anda akan sulit untuk menjalankan bisnis ekspor. Ya, jadi kalau Anda masih sekolah, selesaikan kuliah Anda sekolah, sisihkan waktu Anda, mungkin waktu-waktu untuk kongko-kongko, mulai Anda gunakan untuk mulai menjalankan bisnis ekspor. Ya, ini semua tanpa modal material. Ya, karena apa? Karena ini dibutuhkan kekuatan Anda sendiri. Kemudian waktu bekerja, ya, waktu bekerja ini mungkin lebih lama. Anda mungkin yang bekerja Sabtu Minggu mungkin bisa Anda gunakan untuk keluarga karena Anda punya niat, punya impian jadi eksportir, maka hari Sabtu Anda gunakan untuk cari supplier atau melakukan kegiatan bisnis Anda dan lain sebagainya. Di sini juga dibutuhkan satu waktu yang luas ya. Jadi hal-hal begini ini Anda harus benar-benar siapkan sebelumnya. Kemudian setelah itu Anda sudah yakin semua, mulai kita menyisihkan modal uang sedikit-sedikit ya, investasi. Karena apa? Begitu Anda sudah yakin, menentukan produknya sudah, mempelajari produknya sudah, cara pengiriman barang juga sudah paham, kemudian cara pembayaran sudah paham. Nah, Anda mulai action. Nah, action ini mendatangi supplier itu juga butuh modal, ya. Mulai mempromosikan juga butuh modal, paling tidak jaringan internet. Mencari supplier itu juga butuh modal, walaupun itu mungkin Anda bisa naik sepeda motor, ya. Kalau agak jauh ya naik mobil, tentu butuh juga penginapan, juga butuh modal dan lain sebagainya. Ini yang harus diperhatikan di dalam mulai bisnis ekspor juga. Ini sudah mulai menggunakan modal uang. Kemudian mungkin ada peluang pameran, bisa pameran di lokal ataupun pameran di internasional. Dan ini juga membutuhkan modal untuk melakukan bisnis-bisnis itu. Ini modal yang harus mulai Anda siapkan. Jadi tidak dikatakan bahwa ekspor tanpa modal itu tidak. Jadi ekspor itu membutuhkan modal. Nah, mungkin nanti kalau Anda benar-benar sudah mulai masuk bisnis ekspor, yang mana dikatakan tanpa modal, mungkin ini yang dimaksud. Artinya apa? Semua transaksi pembayaran itu dikenakan lebih dulu atau Anda mendapatkan cash in advance. Saya sering mengatakan bahwa kalau bisnis ekspor saya transaksinya itu semuanya tanpa modal. Artinya apa? Buyer itu membayar terlebih dahulu kepada perusahaan saya, baru kita melakukan pengiriman barang. Nah, mungkin ini yang dikatakan tanpa modal. Nah, dalam arti begini. Jadi
Anda tidak mengeluarkan uang sama sekali ketika sudah mendapatkan order untuk membayar ke supplier ataupun melakukan produksi. Karena apa? Karena biaya produksi ini sudah dibayar terlebih dahulu oleh buyer. Nah, tentunya pertanyaannya adalah bagaimana Pak mereka bisa percaya? Nah, tadi itu yang saya sampaikan bahwa Anda harus membutuhkan modal. Yang tadi itu, ya kekuatan itu, membuat promosi yang baik, membuat website yang baik. Kalau ditanya tentang product knowledge, kita tahu. Ditanya packagingnya tahu. Kemudian ditanya satu kontainernya isi berapa karton box, kita paham. Satu kontainer berapa totalnya karton box-nya, kita juga paham semuanya. Ditanya dokumentasinya, kita paham ya. Jadi sampai hal-hal seperti itu, teknik-teknik di dalam negosiasi dipelajari semua. Nah, itu modal kita untuk meyakinkan buyer. Kalau kita sudah modal yang kuat, imaterial itu, pengetahuan kita, tata cara negosiasi kita kuat, ya, insya Allah buyer akan berani melakukan pembayaran cash in advance. Ya. Karena apa? Anda buat website Anda sebagus mungkin, ya. Buyer melihat website Anda, udah kelihatan, wah ini perusahaan besar nih. Perusahaan supplier ini ada benar-benar in charge di dunia ini, sehingga mereka percaya dan berani memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada Anda ketika mulai transaksi. Nah, itu jadi modal, ya. Tanpa modal dalam arti ketika dapat order, customer bisa cash in advance. Secara seluruhnya ya itu pakai modal, yaitu tadi material itu yang penting ya, saya katakan di situ. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, nama perusahaan Anda apa? Nah, itu mulai sekarang Anda buat itu perusahaan Anda, dan itu tanpa modal. Mulai sekarang buat nama perusahaan yang bagus, ya, bagus, sehingga Anda nanti terkesan bahwa Anda adalah benar-benar pemilik perusahaan itu. Mulai sekarang. Dan ini tanpa modal secara material, karena hanya nama saja. Tapi kalau Anda sudah melakukan legalitas usaha, ya di mana Anda perusahaannya adalah itu berbadan, maka baru mengeluarkan modal material, bayar legalitas usaha, bayar pembuatan akta di notaris. Nah, di situ ya. Jadi harus dibedakan ya. Jadi semua pakai modal, ada yang material, ada yang tidak material. Ya, semoga Anda mulai bisnis ini, Anda modal utamanya adalah modal imaterial. Ya, apa tadi? Niat. Ya, niat. Kemudian mental yang kuat. Ya, kemudian didukung lagi dengan apa? Support dari keluarga, ya. Kemudian ada lagi pengetahuan Anda, itu juga modal. Pengalaman Anda yang Anda cari supplier dan sebagainya, itu juga modal yang kuat. Anda membuat website, ini juga modal, ya. Anda melakukan promosi di marketplace, ini juga modal. Nah, di situ yang harus Anda tekankan, ya. Nanti kalau transaksi baru Anda bisa minta customer untuk membayar di depan, cash in advance. Itu yang dikatakan transaksinya tanpa modal. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan penjelasan kepada Anda tentang apakah bisnis ekspor itu bisa tanpa modal. Saya tekankan di sini, bisnis ekspor itu perlu modal. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.